Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda semua dalam program acara Syiar di sore hari ini. Dan senang sekali pemirsa, saya Jeffrey akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan dengan tema kita pada sore hari ini adalah hidup di dunia hanya sebentar saja. Dan sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita yang akan memberikan tausiah, ilmunya dan juga pembelajaran pada hari ini. Ada Ustadz Al-Mukarram Rabiul Awal SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Dan terima kasih Ustadz sudah hadir ke TVRI Jambi. Dan tentunya ini kami sudah siap nih. Siap. Sesuai dengan tema kita. Meskipun ya agak sedikit khawatir. Tentu setiap manusia pasti kalau ngomongin soal kematian pasti khawatir. Siap. Tapi tentunya nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemirsa bagaimana kita mempersiapkan itu semuanya. Nah, sudah ada juga jamaah yang akan menemani kebersamaan kita di sore hari ini pemirsa. Yang hadir langsung ke studio TVRI Jambi ada ibu-ibu dari pengajian RT 24 Puri Masurai 2. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Tapi baju kita hari ini tidak menyesuaikan tema ini. Ya Ustaz ya. Kalau kita nonton di sinetron itu ya, kalau ada ya adegan kematian ya ngelayatnya biasa pakai baju hitam. Itu di TV, tapi kita tidak tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Sunnahnya sebenarnya seperti apa gitu kan. Tapi ini menyesuaikannya nih. Terima kasih ibu-ibu ya sudah hadir ke TVRI Jambi, tentunya pasti sudah siap mendengarkan tausiah dari Ustaz Rabiul Awal ya hari ini ya. Nah, pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu juga yang selalu setia menemani kebersamaan syiar, tentunya nggak afdol kalau nggak ada grup Gambus El Hawa. Assalamualaikum Bang Apis Kanwajwa. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Sangat menghayati sekali lagu tadi. Selimut putih kan? Betul Kak Najwa ya? Sudah terangkum Ustaz. Dalam lagu tersebut memang sudah dikemas nih pembahasan kita pada sore hari ini. Nah pemirsa, kita langsung saja mendengarkan seperti apa sebenarnya hidup di dunia. Sesuai tema kita, hidup di dunia hanya sebentar saja, bersama Ustadz Rabiul Awal SPDI. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul adlam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu majelis ta'lim RT 24 Puri Masurai 2. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah hidup di dunia hanya sebentar saja. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kita untuk supaya kita tidak lengah dalam dunia ini. Yang mana hadis Rasulullah ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil.
Ibnu Umar bercerita, dia pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabil, atau sebagai musafir. Dari hadis ini dapat kita pahami semua bahwa hidup kita di sini, di dunia ini, bukanlah kampung halaman kita, Bapak. Ya. Kalau kita ambil, ya, tafsirnya adalah hidup di dunia ini bukan, ya, kampung kita. Nah, mana kampung kita? Pada hakikatnya nanti ialah surga. Karena nenek moyang, datuk kita, ayah bunda kita, Nabi Adam alaihissalam, ibunda kita, ya, Siti Hawa, asal kampungnya surga. Nah, dia dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi ini. Dan Allah juga sudah berjanji suatu saat dia akan dikembalikan kepada kampung halamannya, ialah surga. Jadi mengambil iktibar dari hadis ini bahwa kita hidup dalam dunia ini hanya sementara, bukan kekal, berarti bahwa suatu saat kita akan pulang ke kampung halaman kita. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan ketika kita mau pulang? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Karena bahwa kita tidak menetap, bahwa kita akan pulang. Contohnya, kita ambil sebuah contoh. Ada orang Jawa ke Jambi, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Ya kan? Tentu ada sebab-sebab kenapa dia menetap, kenapa dia tidak menetap. Yang tidak menetap tentunya berpikir bagaimana dia pulang kampung nanti ada tempat tinggal yang baik di sana. Ya kan? Ada tempat tinggal, ada yang memang mengirim uang, membangun rumah di sana yang bagus. Kenapa? Dia berpikir suatu saat dia akan pulang kampung. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Bahwa kita di sini adalah asing sementara. Au abirus sabil. Ya, bahwa kita ini dalam perjalanan. Perjalanan itu semakin hari semakin dekat, tidak semakin jauh. Nama orang musafir. Nah, Rasulullah begitu mengingatkan kita agar kita benar-benar mempersiapkan diri bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan, nggak ada yang tahu. Boleh ibu-ibu yang duluan, saya belakangan, boleh, ya. Atau juga saya belakangan, ibu-ibu duluan juga boleh. Ya. Tidak ada yang larang. Ya. Enak ustadznya, Bu, ya. Jadi inilah, ya, hadisnya sahih. Ini Ibnu Umar mengingatkan, dia pernah dipegang pundak oleh Rasulullah, diingatkan Rasulullah. Dan juga untuk kita semua, tidak ada yang tahu, ya, bahwa kita akan kembali kepada kampung halaman. Nah, apa yang harus kita persiapkan itu? Ya. Hadis ini panjang, ya, banyak lagi. Begitu juga dijelaskan oleh Ibnu Umar. Di dalam hadis ini juga, iza amsaita, ya, fala tantaziril masa. Jika kamu mampu beramal, ya, di sore hari, kenapa mau nunggu esok hari? Intinya apa? Berbuatlah secepatnya apa yang mampu kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan untuk kampung halaman itu persiapkanlah. Ya. Apapun itu amal ibadah kita, baik kecil maupun besarnya, ya. Ketika kita mampu laksanakan, jangan banyak kita pikirkan. Supaya apa? Supaya kita tidak kalah, lalai kita nantinya. Ya, dan juga jangan melihat besar kecilnya. Ah, ini kurang pahalanya, jangan. Karena kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah ketika kita beramal ibadah. Kenapa? Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan seorang hamba itu. Kalau Allah tunjukkan, wah, pasti ada amal ibadah yang harus kita pilih-pilih. Tentunya Allah, ya, menyembunyikan ridhonya atas ketaatan seorang hamba. Itu
Ya, makanya ketika kita dalam dunia ini merasalah kita hidup bahwa kita sementara, tidak selamanya, bahwa kita akan pulang kampung, ya persiapkan oleh-olehnya dengan baik nanti supaya matang, enak di kampung itu, ya. Betul? Kakak? Ya, itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Kita beramal tentunya berbeda-beda. Ada yang mampu beramal dengan harta, dengan tenaga dan lain sebagainya. Maka manfaatkan itu. Ya. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika kita mampu berbuat, ya, di waktu pagi, jangan menunggu sore. Itu kata Rasulullah. Jangan nunggu. Intinya apa? Ketika kita menunggu, ya siapa yang jaminan? Harus segera. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Pulang ini yang ya Jangan ngomong langsung pulang inilah ya, Ibu ya. tidak ada yang tahu. Makanya jangan menunggu. Jangan menunda. Jangan menunda-nunda. Baik. Banyak kok yang duluan. Ada yang lagi majelis taklim. Ya, duluan. Ada yang lagi ngaji. Duluan. Ada juga ustadz, tapi jarang ustadz yang ceramah ya yang duluan ya Bu ya. Mau kalah ustadznya Bu ya. Tapi mungkin ditahan dulu nih Ustadz. Ini kalau ngomongin soal kematian memang menarik sekali Ustadz. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menuju kepulangan kita. Tentunya menuju ke rumah, iya, kampung halaman kita. Namun sebelum lebih lanjut, apa-apa saja yang harus kita persiapkan ke depannya, dan jangan menunda lagi kata Ustaz Rabiul Awal. Kita break terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini. Dan buat yang bergabung pada segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung dalam program acara Syiar dengan tema pembahasan kita adalah hidup di dunia hanya sebentar saja bersama Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rabiul Awal SPDI. Baik, seperti yang sudah disampaikan Ustadz di awal segmen pertama tadi, bahwasanya hanya sebentar. Sebentar ya. Hanya sebentar. Ibarat orang, ibu-ibu mau terbang ke Jogja, mau ke Sulawesi, transit. Berarti sama seperti kita di dunia, hanya transit, hanya sebentar. Persinggahan ini. Tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan. Namun sebelum ke inti dari persiapan-persiapan yang akan dijelaskan oleh Ustaz Rabiul Awal, soal rasa tadi yang Ustaz sampaikan sedikit tadi, rasa-rasanya. Kalau soal rasa ini susah Bu ya. Terkadang tuh kita rasa-rasa ini pengen lamo di dunia ini Ustaz. Cuman kehendak Allah tentu berbeda. Terkadang kita suka lalai, suka lupa dengan apa yang tujuan kita sebenarnya. Kita tidak ingat akan kematian, tidak ingat akan kepulangan kampung kita. Bagi tips juga dong Ustadz, bagaimana kita selalu mengingat itu semua. Kalau soal rasa ini kadang naik, kadang turun. Ibarat cinta Bu ya. Iya. Yeah. Ibarat cinta tuh kadang naik, kadang turun. Juga gitu iman juga seperti itu. Iman seorang manusia kadang naik, kadang turun. Soal ngingat rasa tentang kematian juga kadang ingat, kadang lupa. Kalau bahagia tuh rata-rata lupa Ustadz. Okay. Apalagi kalau dapat arisan Bu ya. Rata-rata lupa. Silakan Ustadz. Jadi agar kita supaya ingat senantiasa ya kita bahwa kita pada hakikatnya akan pulang, inti pada sampai kepada titik yang namanya kematian. Yang jelas agar ini menyangkut keimanan ya. Bagaimana iman itu supaya senantiasa stabil? Benar. Ya, stabil yang kita inginkan. Satu jalannya ya tafakkur, kita senantiasa bertafakkur kepada Allah. Ya, kemudian takarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri apapun jalannya. Dan kedua, kita senantiasa ya duduklah bersama dengan orang-orang soleh, tentunya di majelis-majelis. Ketika kita duduk di majelis, ya insyaallah ya rasa mati itu ada, ya kan? Iya. Kalau lah di majelis taklim itu tidak ada dunia ya, rasanya kan. Benar, nah itu salah satunya, kita harus sering-sering duduk di majelis-majelis dan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh yang senantiasa menasihati kita. Itu salah satunya. Dilanjutkan oleh hadis Rasulullah tadi adalah khus min sihhatika ya limaradika.
ya manfaatkanlah kata Rasulullah kesehatan dirimu sebelum datang sakitmu. Ini kita nih kadang mohon maaf lah sakit baru tak Allah ya kan? Iya juga ya kan? Benar Bu ya. Tanpa disadari berzikir sendiri. Mulut tuh kan. Karena kesakitan. Sakit tuh kan. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Nah, ini jangan sampai. Maka kata Rasulullah, manfaatkan khus min sihhatika, ya. Ambil manfaat, ya, sehatmu itu lima radika, ya, sebelum datang sakitmu. Kemudian khus, ya, min hayatika qabla mautik. Ya, ambillah, ya, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang ajalmu. Kalau sudah ajal itu datang di ghara-ghara, tak mampu kita minta tunda sedikit pun, dan kita tak mampu juga kita minta mundur sedikit pun, dan tidak juga bisa kita minta maju sedikit pun. Makanya itu salah satunya. Iya. Artinya sudah ada yang harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan. Harus siapkan. Dan tidak bisa minta tunda ya Ustaz ya? Boleh. Boleh. Nah, terkadang dengan Allah kita hitung-hitungan juga Ustaz. Benar. Seperti yang Ustaz sampaikan di segmen awal tadi, tidak boleh artinya kita memilah dan memilih ibadah-ibadah yang besar kita lakukan, yang kecil kita lakukan, sebagai bekal. Kalau kita ngomongin bekal Ustaz, kalau dalam perjalanan tentu yang sedikit tapi mengenyangkan. Nah kalau soal ibadah nih gimana Ustaz? Rasulullah mengingatkan kita juga, ya, walaupun sedikit, ya, yang penting istiqomah. Itu yang diinginkan Rasulullah. Oke. Ya. Iya. Itu yang diinginkan Rasulullah. Ini nanti besar banyak, tapi entah kapan, setahun ke depan. Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, nunggu Ramadan ya kalau sampai. Ya kan? Iya. Nggak nunggu ibadah kurban tahun depan. Iya. Padahal ibadah kurban tahun ini bisa kita lakukan kan? Iya, gitu, iya, kan? iya. Nah, makanya Rasulullah itu lebih cinta kepada amal ibadah yang sedikit tapi istiqomah. Nah, itu yang lebih dicintai oleh Rasulullah. Wa in qalla kita Rasulullah, walaupun itu sedikit. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita mampu salat duha cuma 2 rakaat, yang penting setiap hari kita lakukan istiqomah. Begitu juga tahajud ataupun qiraatul Quran. Walaupun ya kita mampunya ya, yang tua itu kan uzur kebanyakan ya. Iya. Nengok lamu-lamu mata tuh mulai mayau. Iya, kan kata orang Jambi itu mayau. Ya, tapi nengok HP dah. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kan? Iya. Nah, jadi itu memang walaupun sedikit, walaupun sebentar, apa yang mampu kita lakukan, jangan sampai kita tunda. Baik kita mampu bisa berzikir, beristighfar, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Manfaatkan, yang penting istiqomah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita ke ibu-ibu pengajian. Kita ibu-ibu pengajian dari RT 24 Puri Masurai 2. Ini nampaknya kalau mukonya muko penasaran. Nah, apa muko penasaran mau ngecabut nomor antrian? Sayangnya udah ado, Bu. Tadi ustadznya ngasih penawaran, ustadz mau belakangan, ibu-ibu duluan, enggak masalah gitu, ustadz. Baik, kita kasih kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya, ini tiga pertanyaan. Iya, silahkan. Untuk pertanyaan pertama. Ya, sudah. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Ya. Izin Ustadz memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Eliza Setiawati, perwakilan dari ibu-ibu RT dari Majelis Taklim Puri Masurai 2 RT 24. Iya. Iya. Baik Pak Ustadz, izin bertanya. Siap, boleh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa kita sebagai manusia ini kan hidup di dunia itu fana. Sementara di akhirat sebagai kampung akhir kita itu adalah kekal adanya. Nah, tapi di sini yang menjadi permasalahan adalah di hati kita. Bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan hati kita agar bisa seimbang antara kehidupan kita yang di dunia ini kan banyak sekali cobaan-cobaannya, misalnya kelalaian salah satunya, dengan keseimbangan kita di akhirat nanti.
Nah itu bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan hati kita itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Eliza. Memang kalau ngomongin antara teori dengan aplikasi Ya. itu tidak sinkron, Tidak sinkron. disitulah terjadi permasalahannya Ustaz. Oke. Soal hati, tidak ada yang tahu ya Bu ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ibu siapa tadi? Eliza. Ustaz. Ibu Eliza. Kenapa kita terkadang lalai? Bahwa ini kita terkadang kita tahu ini baik loh. Ada bahwa kita tahu ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Ini berkaitan dengan hati. Apa sebabnya? Kenapa kita terkadang bingung? Terkadang kita hari ini kok semangat, besok tidak. Tanyakan pada diri kita mungkin apa penyebabnya. Penyebabnya salah satunya bisa jadi ada hasad dalam diri kita. Ya, ketika kita ada hasad dalam diri kita, maka ya Allah mempersulit kita untuk melakukan kebaikan. Wala tahasadu, kata Rasulullah, jangan kalian saling hasad dengki. Ternyata hasad ini akan melahirkan ya aksarul maksiyah. Banyak melahirkan keburukan, banyak melahirkan kemaksiatan. Dan juga hasad akan melahirkan apa? Yuskhatu alaihi rabb. Akan membuat Allah marah, membuat Allah murka. Kalau Allah sudah marah, ya dibiarkan. Kita tidak akan dibimbing. Bagaimana kita ingin dibimbing oleh Allah kalau sedangkan hati kita ada hasad? Maka terkadang kita memang ya kadang semangat, ya mungkin ya Kadang loyo misalnya. Loyo. Kemudian kedua apa? Yughlaqu anhu babut taufik. Ini yang sangat luar biasa. Kita kalau ada hasad di dalam diri kita, Allah akan tutup pintu taufik kita. Allah akan persulit kita untuk melakukan kebaikan. Padahal kita mampu. Ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Maka kembali kepada hati, ya, maka pandanglah siapapun di hadapan kita dengan wajah kasih sayang, ya, supaya hati kita enak, supaya kita ya walaupun mereka tidak suka, tetap kita doakan mereka, apalagi yang suka, supaya Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Taufik itu memudahkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan dalam dunia ini. Jadi dimulailah dari itu dulu Ustaz. Itu dulu. Ibu ya. Maka bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dulu. Biar istiqomah. Nah. Kalau sudah bersih, istiqomah insya Allah. Jadi jangan hasad, hasud, ya, dengki, ngomongin orang, gibah gitu. Ya, jangan ya. Jilbab ibu tuh ngapo kayak gitu ya. Kok udah ganti-ganti jilbabnya? Nggak gitu. Itu contoh Bu. Bukan ibu-ibu yang di sini, yang di sana lah. Tapi di sini mungkin nggak jauh beda. Masya Allah. Baik Ustaz, kita tahan dulu buat pertanyaan selanjutnya. Ibu kita break terlebih dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini. Dan luar biasa sekali pemirsa, satu buah lagu kembali dari grup Gambus El Hawa dengan judulnya apa kan Najwa? Sisa umur. Sisa umur. Kalau Ustadz Rabiul Awal berdakwah dengan tausiah penjelasannya, mungkin El Hawa dengan cara yang berbeda Ya, Ustadz, benar. dengan musik dan lagu. Musik dan lagu. Sudah 2 kali dia nyindir kita Ustadz. Ya. Ya Bu ya, sudah 2 kali El Hawa menyindir Mengingat kita. kita. Mengingatkan, Mengingatkan kita. menyindir, mengingatkan akan kebaikan. Terima kasih Kak Najwa dan Bang Hafiz. Lagu baru kayaknya? Yang lagi in. Ah. Yang lagi tren. Soalnya baru dengar saya. Oh iya lagi Kurang update. lagi viral ya. Memang lagi banyak ya kalau mati itu tiap hari ada aja Ustadz yang mati ya. Yang mau duluan boleh kok Bu. Baik, tadi soal Ibu Eliza tadi sudah dijawab sama Ustaz Rabiul Awal. Intinya tentang hati harus dibersihkan agar kita semua istiqomah. Berarti kalau tidak istiqomah, hatinya masih ada yang Bisa jadi. kurang bersih. Jadi berusaha untuk membersihkan hati terus Ustaz. Baik, saya persilahkan untuk pertanyaan kedua. Silakan Ibu dari pengajian RT 24 Puri Masurai 2. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Ibu Jumiati Jumiati. dari Majelis Taklim Kertidung. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, sesuai dengan tema hidup hanya sementara. Benar, Ustaz. Berarti kita tidak kekal. Benar, Ibu. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat itu? Apa kegiatan atau aktivitas kita Nah. itu seperti di dunia? Iya, iya, Kita iya. harus bekerja, kita harus belajar, Iya, atau iya. kita harus ya apa namanya ya semuanya lah. Iya, iya. Ada misalnya Bisa ke salon gitu, Bu ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Bisa jalan Iya, 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 paham, paham. sama dengan di dunia ini Ah, di ah. akhirat nanti Pak. Baik, baik, Itu baik. yang ingin saya tanyakan. Baik, ini Oke, menarik. Ustaz. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan setiap umat muslim. Benar, benar, benar. Pengen, Bu, ngerasain? Ada syaratnya, Bu, ya, Pak Ustadz ya? Iya, ada. Mati. Masya Allah. Kalau udah kita udah tahu. Tapi tentunya ada gambaran-gambaran yang Rasulullah SAW pesankan untuk kita nih, Ustaz. Seperti apa? Apa masih bisa nih sebenarnya melaksanakan kegiatan-kegiatan di dunia, mungkin ya mau santai-santai, biasa ibu-ibu shopping, belanja, itu Ustaz ya? Iya. Gimana nih Ustaz? Mungkin Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita juga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kehidupan dalam dunia ini sementara ya tuntutannya kita banyak. Ya, tentunya kita pengen senang di dunia, pengen senang di akhirat, pasti kita mempersiapkan dari sekarang. Begitu juga nantinya di akhirat. Nah, apakah sama caranya? Tentu tidak. Karena di akhirat itu tidak ada tuntutan lagi bagi kita. Kalau dalam dunia kita sudah ada kewajiban kita, ada hak-hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Allah sudah mewajibkan atas kewajiban kepada kita, maka tunaikan itu. Allah sudah mempardukan atas keparduan kepada kita, maka tunaikan itu. Baik. Apakah keparduan itu akan kita lakukan? Tidak lagi. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa di sana nanti tidak ada aktivitas seperti kita. Kita salat, kita ngaji, tidak lagi. Apa? Wallahu a'lam bissawab. Apa yang harus dilakukan? Ya, ibu pengennya apa besok? Ya, terserah ibu lah gitu kan. Nah, maka tidak sama. Aktivitas dalam dunia itu semuanya ada nantinya. Tapi tuntutan kita untuk beramal seperti amal dunia itu tidak ada lagi. iya. Artinya Seperti itu, Bu. tinggal menikmati. Tinggal menikmati. Iya, artinya tinggal menikmati. Iya. Tapi kalau kita ngomongin surga, Ustaz, pasti yang baik-baiknya saja nih. Apa yang kita pengen, pasti Allah akan berikan. Kan Benar, seperti itu, benar. Ustaz. Beda pembahasan lagi kalau kita Beda, ngomongin beda, neraka, Bu. Selesai dah kira-kira. Kayaknya udah selesai kalau kita Selesai, ngomongin ya. surga dan neraka dalam satu segmen ini kayak terlalu luas pembahasannya. Artinya pasti ada kegiatan-kegiatan yang Tapi kita lakukan di tuntutan tidak ada dunia, lagi. tapi tuntutan itu tidak ada lagi. Tapi kebahagiaan itu Kita tinggal pasti menikmati. akan kita nikmati dan kita dapatkan kalau kita masuk masuk surga. Tapi sepakat, Bu, ya, syarat untuk masuk surga adalah mati. Kalau udah mati kayak mana mau masuk surga? Ini bakal hidup terus gitu kan. Masya Allah. Sepakat, Bu, ya? Sepakat. Baik, itu tadi Ibu Jumiati soal pertanyaan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam surga. Baik, untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir dari Majelis Taklim Puri Masurai 2 RT 24 nih, terakhir, Bu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri dari RT 24 Puri Masurai 2. Iya. Pak Ustadz, saya akan menanyakan bagaimana kita menghadapi cobaan hidup di dunia ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal cobaan nih, Bu, ya. Soal cobaan. Soal cobaan, Ustaz. Ini memang kalau ngomongin cobaan setiap manusia pasti berbeda-beda skalanya. Tapi tidak semua orang juga bisa istiqomah dalam menghadapi cobaan tersebut. Oke. Bagaimana cara kita untuk menghadapi cobaan?
cobaan itu pada dasarnya kita patut bersyukur dulu, Bu. Berarti Allah memilihkan kita orang yang terbaik untuk mendapatkan suatu cobaan itu. Pada dasarnya cobaan itulah akan menjadi pengingat untuk kita seharusnya. Allah pengen kita kembali. Kok kenapa kita ini hilang? Kenapa ini? Mungkin kita memang salah di sananya. Allah pengen kita cepat kembali. Maka tetap kita berpikir positif kepada Allah. Kenapa? Ketika kita berpikir positif kepada Allah, ana inda zanni 'abdi bi, kita saya menurut perasaan hamba saya. Maka tetap kita berpikir positif ketika dapat musibah itu, tetap kembalikan kepada Allah agar apa yang kita hadapi itu memang ada hikmah yang terbaik untuk kita. Maka itu, tanpa cobaan kita tak akan bisa mampu naik ke kelas yang lebih baik. Tak akan, ujian itu tak akan seorang akan mendapat kemuliaan itu pasti akan diuji. Pernah sahabat itu, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia 1 bulan tanpa ada cobaan, dia bermunajat, ya Allah, apakah engkau tidak sayang lagi kepadaku? Kenapa engkau tidak mengujiku lagi? Sampai sebegitunya. Maka ketika itu secara tidak langsung Allah memberikan surat kepada kita, surat undangan ketika cobaan itu datang. Nih, cobaan untuk supaya kita cepat kembali. Allah itu sayang berarti kepada kita. Ini salah satu tips bagaimana cara kita untuk menghadapi cobaan. Dan kedua tentu ya, hadapi dengan sabar dan salat. Ya, Bu ya, tetap jaga ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar dan salat. Kalau sabar saja salat tidak akan bisa juga. Salat saja tapi sabar tidak akan bisa. Maka tetap beriringan. Ya, sabar ini akan menjadi wasilah penghubung kita kepada Allah. Kalau hubungan kita mau terus-menerus terjalin, maka salat ini yang akan memberi kita, mempererat hubungan kita kepada Allah. Dan tetap sabar, nikmati, jalani, insya Allah ada hikmah untuk kita. Itu salah satu tip ya, Bu Sulastri, bagaimana kita menghadapi cobaan. Tapi yang jadi permasalahan juga mungkin menanggapi pertanyaan Ibu Sulastri dan juga jawaban dari Ustadz Rabiul Awal tadi, Ustadz. Tidak sedikit dari kita umat Muslim yang terkadang lupa dan malah cenderung menjauh terhadap Allah akan dari cobaan tersebut. Sampai-sampai ngomong ya Bu ya, terkadang ya Allah, ngapalah engkau kasih cobaan ini kepada saya tidak sanggup ya Allah. Tidak sedikit yang seperti itu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Benar. Maka satu sisi kita ini harus bekali dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan apa? Agama. Supaya bertambah pengetahuan agama, insya Allah dengan ilmu itulah yang akan mengkoreksi kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi hidup? Ya, tentunya ibu-ibu untuk datang ke sini tidak tentu langsung sampai. Tentu ada pengetahuannya, alamatnya. Inilah petunjuk kita. Ya, agar kita istiqomah tentu tetap dilatih. Pertama itu butuh latihan, Bu. Ya, untuk menghadapi kesabaran itu tidak ada orang langsung sabar. Tentunya dilatih, benar, dilatih. Ya. Nah, begitu juga beramal ibadah tentunya dilatih. Untuk beribadah supaya kita istiqomah itu harus latihan. Tak mungkin orang yang rajin ke masjid itu tanpa latihan. Ya, 1 hari pasti ada cobaan, 2 hari, 3 hari harus dilatih. Itu modal yang harus kita lakukan. Ilmu, latihan. Itu. Ad-du'a ilallah, itu. Minta pertolongan Allah. Dan terakhir, ya senantiasa bergaul, berhubungan dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa akan mendampingi kita, memberikan kita masukan, nasihat, agar kita senantiasa istiqomah, baik dalam menghadapi ujian, cobaan, ataupun menjalankan sebuah ibadah. Iya, benar sekali ya Bu ya, apa yang disampaikan Ustaz Rabiul Awal. Circle, tidak bisa bohong sih Ustaz. Kalau kita keluar dari pengajian, ketemunya dengan orang itu lagi yang mengajak kita mungkin ke kemaksiatan, kita bakal kembali lagi. Tetap. Tapi jagalah pergaulan ini dengan lingkungan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nah, Ustadz mungkin bisa menanggapi Ustadz tentang kostum ibu-ibu kita nih, seperti yang di awal tadi Ustadz. Mungkin bisa sedikit menanggapi tentang kematian tadi Ustadz. Ini kan
Kalau kita ini mungkin menjadi pengetahuan sesuatu yang entah yang baru, entah ya, pelajaran buat kita, Ustaz. Adakah syariat yang menganjurkan ketika kita melayat atau sepertinya menggunakan pakaian hitam? Mungkin sebenarnya untuk ini hanya budaya. Ya mungkin kita di Indonesia ini budayanya sudah tradisi ya. Kadang layat karena menunjukkan sedih. Ya. Kalau merah mungkin apa lambangnya? Berani. Putih apa? Nah, kan gitu. Iya, putih suci. Ya, mungkin hanya budaya lah yang membuat tidak semua Jambi juga seperti ini. Ya kan? Iya. Hanya beberapa. Saya rasa seperti itu. Ini hanya sebuah budaya tradisi yang kita ikuti. Iya. Dan tidak menyalahkan syariat. Iya, itu saja. Baik, itu Bu, berarti boleh ya. tapi kan perlu dong saya tanya juga kan, biar kita semuanya, biar pemirsa juga di rumah ada pembelajaran yang baru seperti itu. Baik, sebelum kita lebih lanjut pembahasan Ustadz, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami dalam program acara Syiar di sore hari ini, dan sudah banyak tentunya yang disampaikan oleh Ustaz Rabiul Awal bersama ibu-ibu pengajian Puri Masurai 2 RT 24 di sore hari ini. Tentunya ini bakal menjadi oleh-oleh kita setelah dari sini untuk ke rumah, mungkin bisa disampaikan ke keluarga dan juga kerabat kita. Tadi yang saya tangkap Ustadz, ada beberapa poin yang menjadi penekanan di pertemuan kita, mulai dari jangan menunda ibadah atau kebaikan, gunakanlah umur selagi masih ada umur kita sebelum kematian kita. Nah, ini menjadi bekal untuk mempersiapkan datangnya kematian, karena hidup di dunia sementara saja. Betul. Ya. Nah, ini ada lagi tidak Ustadz? Mungkin pesan-pesan yang jitu mungkin untuk kita bisa mempersiapkan kematian di hari esok, Ustaz. Sebagai kita, agar kita senantiasa ingat ya, memang kita harus ingat ya. Karena di dalam Al-Quran itu paling banyak ayat yang ada yang senantiasa di akhir itu, afala tatafakkarun, kata Rasulullah. Kata Al-Quran ya, kata Allah, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mau mengetahui? Seharusnya dengan diri kita masing-masing kita cepat harus nah, umur kita berapa sesuai dengan tema tadi, nyanyi tadi kan, Al-Hawa tadi. Kenapa ada umur? Apakah umur kita yang segitu banyak? Mungkin kita nih baru beberapa tahun inilah mungkin duduk di majelis-majelis ilmu, 30-20 tahun yang lalu. Bagaimana cara? Apakah mampukah kita akan menutupi sisa umur ini kebaikan? Anggaplah 5 tahun ke depan, mampukah 5 tahun itu kita kebaikan itu, mampukah kita menutupi dengan dosa-dosa kita? Dosa-dosa. Fudail ya bin Iyad itu pernah menjelaskan kepada seorang sahabat, ketika kita benar-benar mulailah hari ini kita bertaubat, anggaplah 1 tahun 3 tahun ke depan kita batas ajal kita, umur kita, ketika kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah, insya Allah sisa itu akan mampu menutupi ya umur 40 tahun yang sudah kita lakukan. Kalau kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Iringilah perbuatan buruk kita selama ini dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan menutupi keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Baik, artinya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Meskipun terkadang-kadang kita lupa, sudah tua tapi ngerasa muda, seperti lagu Al-Hawa tadi ya, yang dinyanyikan Kanajwa tadi. Terkadang tuh ada orang tua belagak muda Bu ya, tidak ingat lagi waktunya kapan mati. Itu yang jadi masalah. Benar-benar. Baik, mudah-mudahan
apa yang sudah disampaikan Ustaz Rabiul Awal tadi bermanfaat untuk kita semua, Bu. Dan tentunya Allah datangkan keberkahan pada Amin, majelis amin, amin. ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi Ustaz atas waktu dan juga ilmunya sudah sampai ke TVRI Jambi menemani kebersamaan kita tentunya. Nah pemirsa, akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.